Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan sedikit memaparkan tentang tugas UAS mata kuliah kewarganegaraan. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Ciri-ciri dari negara hukum. 1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. 2. Asas legalitas. 3. Pemisahan kekuasaan. Tujuan dari negara hukum yaitu 1. Mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. 2. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya. Karena hukum hanya dapat mencapai tujuan jika ia menuju peraturan yang adil. 3. Terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumbuh pada keadilan, perdamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Prinsip-prinsip dari negara hukum yaitu 1. Asas legalitas atau pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. 2. Perlindungan hak-hak asasi. 3. Pemerintahan terkait pada hukum. 4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. 5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Perwujudan negara hukum di Indonesia. Adapun tata urutan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. 5. Peraturan pemerintah yang terdiri dari 2, yaitu 1. Keputusan Presiden, 2. Keputusan pemerintah. Jenis hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau UU atau Perpu. 4. Peraturan peraturan pemerintah atau PP. 5. Peraturan presiden atau Perpres. 6. Peraturan daerah provinsi atau Perdaprov. Yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota atau yang biasa disebut dengan Perda kabupaten atau kota. Indonesia sebagai negara hukum. Untuk kasus ini contohnya yaitu kasus Nenek Minah. Pada 19 November 2009, Nenek Minah yang berumur 55 tahun dihukum oleh PN Purwokerto selama 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Dia dinyatakan bersalah karena mencuri 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan atau RSA, Aji Barang, Banyumas. Selama persidangan dengan agenda putusan berlangsung penuh keharuan. Bahkan Ketua Majelis Hakim Muslih Bambang Lukmono SH terlihat menangis saat membacakan vonis. Yang kedua yaitu Indonesia dalam demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki arti yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Secara terminologi, demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui perwakilan, setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau yang biasa disebut dengan luber dan jurdil. Nilai-nilai demokrasi. Nilai yang bersifat umum bahwa demokrasi bekerja untuk rakyat. Nilai-nilai khusus sistem demokrasi yaitu demokrasi menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela. 2. Demokrasi menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam masyarakat. 3. Demokrasi menjamin pergantian penguasa dengan teratur. 4. Dalam demokrasi penggunaan paksaan sesedikit mungkin. 5. Demokrasi menghargai nilai keanekaragaman. 5 komponen yang menentukan praktik demokrasi. Yang pertama yaitu partai politik. Yang kedua, kelompok kepentingan, misal organisasi massa, paguyuban masyarakat alumni sekolah, kelompok daerah, kelompok hobi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kelompok penekan, misal lembaga swadaya masyarakat, peduli nasib petani, lembaga swadaya masyarakat penolong korban gempa. Yang keempat yaitu media komunikasi politik,
Yang kelima, tokoh politik. Jenis-jenis demokrasi yang berdasarkan cara penyampaian pendapat. Yang pertama yaitu secara langsung, yang kedua secara tidak langsung, dan yang terakhir yaitu perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Sedangkan berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya, jenis demokrasi yaitu yang pertama formal, yang kedua material, yang ketiga campuran. Dan jenis demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama liberal, yang kedua rakyat atau proletar. Sedangkan jenis demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara. Yang pertama yaitu parlementer, yang kedua presidensil. Perkembangan demokrasi terbagi dalam 3 periode sejalan dengan perkembangan politik di Indonesia, yakni satu periode pada tahun 1945 sampai 1959 adalah demokrasi liberal. Yang kedua periode 1559 sampai 1966 adalah demokrasi terpimpin, dan yang ketiga yaitu periode 1966 sampai sekarang adalah demokrasi Pancasila. Untuk contoh kasus Indonesia dalam demokrasi, contohnya yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia ternyata masih belum optimal, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, khususnya yang bersangkutan dengan prinsip-prinsip ideologi. Contohnya yaitu panitia pengawas atau Panwas. Pilkada Aceh menerima 57 laporan pelanggaran pilkada, yaitu salah satu dari kader bakal calon membagi-bagikan uang dengan syarat masyarakat harus memilih bakal calon tertentu, dan kasus kekerasan intimidasi selama berlangsungnya masa kampanye pemilihan kepala daerah atau pilkada Aceh sejak 22 Maret. Ketua Panwas Aceh mengatakan kasus itu umumnya terjadi karena pergesekan antar pendukung kandidat seusai penyelenggaraan kampanye. Nama saya Nasihatul Sofa, NIM 53020190050. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama, hubungan antara warga negara dengan pemerintah, yang kedua, otonomi daerah, dan yang ketiga, hubungan antara negara dan agama. Yang pertama, hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Hubungan warga negara dengan pemerintah mempunyai kedudukan yang tidak sama, yaitu berbeda dalam hal dan fungsinya. Pemerintah mempunyai fungsi menyelenggarakan kepentingan umum atau sebagai subjek yang memerintah, sedangkan warga negara sebagai objek yang diperintah. Ditinjau dari segi subjek hukum, maka pemerintah mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat. Pemerintah sebagai wakil daripada negara merupakan subjek hukum yang berupa badan hukum. Warga negara adalah sebagai subjek hukum yang berupa perorangan atau person. Pemerintah ataupun warga negara sebagai subjek hukum, maka melakukan perhubungan hukum. Salah satu contoh permasalahan tentang hubungan warga negara dengan pemerintah yaitu dalam hal pendidikan. Selama ini, penyebab rendahnya pemenuhan hak pendidikan warga negara adalah bukan karena keterbatasan masalah dana, melainkan lebih pada komitmen serta kemauan pemerintah dan DPR dalam menggunakan dana APBN untuk sektor pendidikan. Selain itu, harus ada kejelasan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal menyelenggarakan pendidikan. Pemerintah seharusnya lebih fokus dalam hal pendidikan, karena menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah sebagai upaya dasar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, ataupun negara. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu terwujudnya amanat nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, yakni otonomi daerah, sesuai dengan adanya peraturan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Disebutkan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas yang berlaku dan tugas pembantuan.
Pemberian wewenang pemerintah pusat kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terjadinya perubahan guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kualitas pelayanan yang juga melibatkan peran masyarakat. Dengan otonomi daerah, setiap daerah dapat menggali potensi yang bisa dikembangkan, hingga perkembangan masing-masing daerah dapat meningkat pesat. Misalnya, pengelolaan tempat wisata. Sektor pariwisata sangat dimungkinkan karena ketersediaan berbagai potensi pariwisata yang ada, serta dukungan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi. Di sini, peran otonomi daerah sangat penting, karena pariwisata tidak akan menjadi destinasi jika tidak dikenal oleh masyarakat luas. Untuk menjadikannya dikenal, destinasi wisata membutuhkan promosi. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan objek mana yang akan dijadikan destinasi wisata, serta mengatur bagaimana objek tersebut akan dikelola. Namun, tanpa adanya promosi, objek wisata tersebut tidak akan dikenal oleh masyarakat luas. Kalaupun dikenal, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pemerintah daerah memerlukan strategi promosi yang lebih baik agar objek wisata yang dimiliki benar-benar menjadi destinasi wisata oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Ketiga, yaitu hubungan antara negara dengan agama. Di sini, saya juga akan menjelaskan tentang permasalahan yang timbul karena hubungan antara negara dengan agama. Misalnya, adalah isu akan diberlakukannya sistem khilafah di Indonesia. Bagi sebagian kelompok, konsep khilafah adalah konsep yang sesuai dengan syariat Islam dan beranggapan bahwa khilafah adalah sistem pemerintahan yang dijalankan Rasulullah dan para sahabatnya, yang kekuasaannya dipegang oleh seorang khalifah, dan yang akan menjadi pemimpin adalah orang-orang yang benar-benar memahami kitab Allah. Sementara itu, konsep yang kini berlaku di Indonesia adalah demokrasi. Tetapi, menurut saya, sistem khilafah tidak cocok diterapkan di Indonesia, karena jika diterapkan di Indonesia, yang beruntung hanyalah orang yang beragama Islam. Namun, bagaimana nasib orang yang beragama selain Islam? Apakah harus pindah ke negara lain? Tentu akan lebih mempersulit keadaan. Lagi pula, Indonesia juga bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka tidak perlu diberlakukannya sistem khilafah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Klortawati. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang good governance. Arti good governance mengandung makna nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Good governance mengandung makna bahwa terdapat aspek fungsional pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Kasus yang saya ambil dari good governance adalah pemberantasan korupsi. Untuk memberantas korupsi dipertegas melalui Impres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi banyak hal telah memberikan hasil. Tetapi di lain pihak tampaknya upaya ini juga dianggap masih belum cukup membawa penyelenggaraan pemerintah yang bersih. Seluruh upaya yang telah dilakukan tersebut hendaknya merupakan langkah awal dalam penegakan reformasi di bidang peraturan perundang-undangan yang seharusnya dilakukan secara baik, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan good governance dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari semua pihak aparatur negara, dunia usaha, dan masyarakat yang pelaksanaannya menuntut adanya koordinasi yang baik, juga persyaratan integritas, profesionalitas, etos kerja, dan moral yang tinggi. Yang kedua yaitu HAM. Bagi Indonesia, penegakan HAM merupakan prinsip yang selalu dipegang teguh. Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan, maka pendiri republik ini kita sadar arti HAM dalam kegiatan bernegara. Hal ini terlihat dari penempatan prinsip-prinsip serta hak-hak yang paling fundamental di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Beberapa pelanggaran HAM di Indonesia yaitu: yang pertama,
tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa. Yang kedua yaitu tragedi Semanggi 1 dan 2 yang menyebabkan 11 orang meninggal akibat penembakan para aparat keamanan. Yang ketiga yaitu konflik Maluku pada 1999 yang berakar dari ketidakpuasan sebagai masyarakat atas kondisi sosial politik yang kemudian menyertakan sentimen perbedaan agama. Dalam konteks negara hukum, dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, pada prinsipnya telah menegaskan adanya kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan keyakinan, kepercayaan, namun tetap dalam arti yang positif. Di Indonesia sebagai negara demokrasi Pancasila, perlindungan HAM menjadi tujuan sekaligus prasyarat bagi berjalannya demokrasi, di mana prinsip persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan dan hak kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap HAM dalam konsep negara demokrasi. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Rafni, NIM 530 2019 0049. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang geostrategi dan geopolitik. Geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografis sebagai faktor umumnya. Di samping itu juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, SDA, lingkungan regional maupun internasional. Tak hanya itu, geostrategi di Indonesia ini juga merupakan suatu strategi yang memanfaatkan kondisi lingkungan di dalam upayanya mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Sedangkan geopolitik adalah metode analisis kebijakan luar negeri yang berusaha untuk memahami, memprediksi, dan menjelaskan perilaku politik internasional dalam variabel geografis dan kekuasaan yang dikembangkan berdasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografis Indonesia. Untuk contohnya, ini bisa dikaitkan dengan keduanya, seperti halnya dapat dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ini merupakan mengejawatahan dari Pancasila dalam UUD 1945 dalam segala aspek kehidupan yang secara terpadu, utuh menyeluruh dengan berpedoman pada wawasan Nusantara, sehingga konsepsi ini merupakan sarana mewujudkan ketahanan nasional. Jadi, dengan demikian, jika wawasan Nusantara merupakan geopolitik Indonesia, maka di sini ketahanan nasional merupakan geostrateginya, yaitu sebagai upaya dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.